Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Masih tetap ibadah di rumah masing-masing. Sudah siap semua, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelumnya, mari berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami semua untuk tidak hanya membaca, mendengar, tapi juga melakukan kebenaran firman. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab dalam ibadah keluarga malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11. Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11 yang mengatakan, tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana, 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 Hosiana. Saudara-saudara, firman Tuhan ini berkisah tentang ketika pada saat makan malam bersama dengan beberapa orang Farisi, Yesus menyampaikan perumpamaan-perumpamaan. Ada 3 perumpamaan, dan perumpamaan pada ayat 7 sampai dengan ayat 11 merupakan perumpamaan yang pertama di Lukas pasal 14 ini. Perumpamaan ini Yesus berikan berkaitan dengan perilaku para tamu dan tuan rumah, yaitu orang yang mengundang. Yang intinya, saudara-saudara, adalah Yesus mengingatkan bahwa orang yang meninggikan dirinya dalam kehidupan ini akan dipermalukan di dalam kerajaan sorga yang akan datang. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kedudukan sosial itu sangat penting bagi masyarakat pada waktu itu. Sekarang juga iya, sangat penting. Dan setiap tamu ingin menduduki tempat yang seterhormat mungkin. Misalnya duduk paling depan supaya dilihat orang, dikenal orang, diketahui orang, gitu. Nah, itu ditulis pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Lalu ayat 9, pada saat seorang tamu ketika dia berhasil menemukan satu tempat terhormat, dia itu duduk paling depan. Kemudian diberitahukan bahwa tempat tersebut adalah untuk orang lain. Dan tempat-tempat untuk golongan menengah ke bawah itu sudah terisi semua. Yang tersisa adalah tempat yang paling rendah, tempat duduk yang paling rendah, yang paling belakang. Di ayat 10, apabila tuan rumah itu menjumpai seorang tamu terhormat di tempat duduk yang rendah, jadi ketika dia menyuruh orang yang duduk di depan itu untuk pindah, dalam hal ini akhirnya pindahnya paling di belakang karena yang lain sudah penuh,
Lalu ketika ke belakang dan dia melihat ada seorang tamu yang ternyata itu yang ia undang orang terhormat, maka dia akan mengundang orang itu, tamu itu, untuk duduk di tempat terhormat yang sudah disediakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di ayat 11 Yesus menggunakan situasi tersebut, gambaran tersebut, untuk mengemukakan satu prinsip rohani. Prinsip rohani itu adalah barang siapa merendahkan diri, maka ia akan ditinggikan. Saudara-saudara, ada ungkapan begini, kerendahan hati itu merupakan paspor untuk masuk ke kerajaan Allah. Nah, bacaan malam hari ini, apa pesannya buat kita semua? Apa pesannya buat kita yang hadir pada malam hari ini, yang ada di tengah keluarga? Pertama, kesombongan, hasrat yang menggebu-gebu demi sebuah penghormatan, sebuah nama, apalah artinya? Memang banyak orang suka pujian. Siapa di antara kita yang tidak suka dipuji, yang tidak suka dihargai atau dihormati? Malah orang bilang, ya, yang sering terjadi adalah mendapat pujian. Yesus ingatkan, penghargaan itu bukan merupakan sesuatu yang seharusnya menjadi ambisi. Jadi mendapat penghargaan itu bukan semata-mata sebuah ambisi, tapi kalau bisa itu merupakan sebuah anugerah. Karena itu kita tidak boleh merasa diri layak untuk mendapatkan penghormatan tanpa kita melakukan sesuatu atau cari hormat. Kemudian kita jadi berambisi, kita kemudian memburu penghormatan itu. Sebaliknya Yesus mengatakan tentang bagaimana melayani dengan rendah hati. Dan melayani dengan rendah hati itu lebih dihargai daripada kepemilikan status atau prestise nama. Saudara-saudara, kita belajar di saat semua orang sangat senang dan pasti ingin mendapat penghargaan, dapat nama, terima hormat, dijunjung, disanjung, dihormati. Sesungguhnya tidak salah. Tapi kita juga perlu belajar bagaimana cara mendapatkannya, mendapatkan penghormatan dan penghargaan itu. Perumpamaan Tuhan Yesus tadi dengan jelas menegaskan kepada kita semua tentang hal ini. Bahwa penghormatan atau penghargaan itu bukan merupakan sesuatu yang menjadi ambisi. Jadi untuk mendapatkan penghormatan, Bapak Ibu Saudara-saudara mau mendapatkan penghargaan tidak dengan cara berambisi. Tetapi sebaliknya, biarlah itu merupakan anugerah, pemberian Tuhan bagi kita. Pemberian orang untuk kita. Kita ingin dihargai, kita ingin dihormati, kenapa tidak? Tidak salah. Tapi bukan dengan menghalalkan segala cara. Sekali lagi, bukan dengan menghalalkan segala cara. Seperti sikap, ambisi, apa saja itu. Menjatuhkan teman, menjatuhkan saudara, menjatuhkan rekan, sesama kita, siapa saja. Atau dengan cara berbuat curang, culas orang katakan, menyerobot, bila perlu dengan menjelek-jelekan, dan lain sebagainya. Yang intinya adalah semua itu dilakukan untuk kesenangan diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Tidak perlu menggunakan kuasa atau kewenangan yang ada pada kita. Tidak perlu seperti itu, saudara-saudara. Justru kalau kita perhatikan dalam kenyataannya, itu semua adalah hal-hal yang bertentangan dengan prinsip rohani yang tadi Yesus ajarkan dalam bacaan kita pada malam hari ini. Dan Yesus ajarkan juga untuk kita. Bukankah saudara-saudara, penghormatan itu, penghargaan yang kita terima dengan cara-cara yang salah yang tadi saya sebutkan itu hanya sebatas ketika kita berada di dunia. Jadi sifatnya semu. Kita dapat penghormatan, kita dapat penghargaan, tapi semu, sementara waktu. Apakah yang kita cari,
apakah yang kita mau hanya sebatas di dunia ini? Oh, jangan. Ya. Untuk apa? Kalau hanya sekedar untuk di dunia sementara dan semu sifatnya. Kan kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Hanya sementara waktu. Tujuan akhir hidup orang Kristen itu, hidup orang beriman bukan di dunia. Dunia yang fana, dunia yang kita hidupi ini yang untuk sementara waktu saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, tujuan hidup orang beriman adalah sorga yang kekal atau hidup kekal. Kalau hanya mendapat penghormatan, kalau hanya mendapat penghargaan di dunia, apa artinya itu untuk kita semua? Pada akhirnya penghormatan itu kan hilang. Pada akhirnya akan musnah, tidak abadi, tidak kekal. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang kedua yang kita belajar, yang menjadi pesan firman Tuhan untuk kita semua, yang Yesus tegaskan bahwa tempat kehormatan kita di hadapan Allah itu jauh lebih penting daripada kehormatan di dunia. Sekali lagi, tempat kehormatan kita di hadapan Allah jauh lebih penting dari kehormatan di dunia. Dan kehormatan atau penghargaan itu tidak akan diperoleh dengan jalan menonjolkan diri, kita berambisi, kita curang, culas, dengan cara kesombongan. Tidak. Penghormatan itu hanya akan datang kepada kita, menghampiri kita melalui kerendahan hati dan sikap menghambakan diri. Nah, ini yang telah dilakukan Yesus dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Merendahkan diri kemudian ditinggikan. Seperti kata Filipi 2 pasal 2, Filipi pasal 2 ayat yang terakhir. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tidak usah dikejar penghargaan dan penghormatan itu. Tidak usah diburu dengan ambisi. Karena apa? Karena dia akan datang dengan sendirinya. Dia menjadi sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Melalui apa? Sifat kerendahan hati atau merendahkan diri. Dan itu kekal. Dihormati Allah, saudara-saudara, jauh lebih penting. Nah, karena itu mari saudara-saudaraku kita cari yang kekal, jangan yang sementara. Mari kita mulai hidup dengan sikap merendahkan diri di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Ya, merendahkan diri bukan berarti rendah diri, bukan. Tapi merendahkan diri itu sama dengan rendah hati. Rendah hati dalam melayani, rendah hati dalam melakukan segala sesuatu. Entah kita di rumah, terhadap suami, terhadap istri, anak-anak, kakak beradik, saudara, rekan, teman, siapapun juga. Saudara-saudara, rendah hati dalam menerima dan menyambut setiap keadaan dengan ucapan syukur. Seperti malam hari ini, atau sampai malam hari ini. Karena wabah corona, kita masih harus beribadah di rumah masing-masing. Kita tidak boleh keluar rumah, kita harus belajar cuci tangan, kita harus sabar. Nah, orang yang rendah hati, dia akan menerima, dia akan menyambut semua itu, dan dia akan melakukan dengan sukacita. Termasuk ibadah malam hari ini. Dia akan berpikir positif, dan dia akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita merendahkan hati satu dengan yang lain. Itu tidak hanya penghargaan yang akan kita terima di dunia, tetapi di sorga yang kekal. Mari kita melakukannya dari diri kita, keluarga rumah tangga kita, dan juga dalam pelayanan serta persekutuan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.